Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang fikih ya. Sudah masuk bab azan. Di sini ada hukmul azan. Ya, ada hukum azan. Dijelaskan di sini al-adzanu sunnah kifayah. Kayaknya udah kemarin nih ya. Sudah sampai sini ya. Ya pernah saya bacakan di sini nih. Iya. Kayaknya udah nih. Oke, saya tambahkan di sini ya bahwa warrajih annal adzan sunnah likulli sholatin maktubah hadirah. Ya. Azan itu sunnah likulli sholatin maktubatin hadirah. Kama annahu sunnah li sholatil maktubatil faitah. Ya, pertama bahwa hukum azan itu dia hukumnya sunnah. Ya. Hukum azan sunnah untuk tahu sebelum melakukan sholat 5 waktu, gitu ya. Yang hadirah maksudnya yang 5 waktu yang tepat waktu, atau bahasa kita adaan kemarin ya, yang adaan. Ini tadi yang dibilang hadirah. Kama annahu sunnah lis-sholatil maktubatil faitah. Termasuk juga sholat 5 waktu yang ya dan yang terlewat waktunya atau qadhaan. Jadi yang kelewat juga tetap disunnahkan azan. Ya, bukan hanya yang tepat waktu. Yang sholat subuhnya jam 5 juga kalau mau azan silahkan. Yang sholat subuhnya jam 7 pun juga, berarti kan sudah qadha, udah kelewat, ini juga disunnahkan azan. Ya. Amma in kanatil fawaid aksar min sholah. Tapi kalau mau mengerjakan sholat yang diqadha ini lebih dari 1, ya, kalau mau mengerjakannya lebih dari 1 cukup azannya sekali saja, yaitu di waktu yang pertama. Ini ya. Wa arada qada'aha fi waqtin wahid. Misalnya ada yang meninggalkan sholat 4 waktu, lupa atau ketiduran, zuhur, asar, maghrib, dia baru ingat pas isya tengah malam, iya ya, tadi saya tidurnya dari sebelum zuhur. Mungkin dia kerja terus tambah lagi lembur, pulang pagi, ya dipaksain lagi masih mengerjakan pekerjaan rumah misalnya, terus jam 11 tidur, bangun-bangun misalnya habis isya. Berarti kan zuhur, asar, maghrib kelewat tuh, ya kan? Nah ini gimana nih? Azannya apa tiap sholat apa gimana? Wa arada qada'aha fi waqtin wahid. Dia ingin sholat zuhur, asar, maghrib, isya di satu waktu, yaitu di waktu isya. Misalnya bangunnya jam 9 malam, tidur jam 11 siang misalnya. Contoh ya. Kalau ada yang begitu juga ya nggak ada masalah, cuma harus diganti. Nah, dijelaskan di sini fayakfi adzanun wahid lil ula faqat. Ya, maka dia cukup azan di waktu yang pertama ya. Azan hanya di sholat yang pertama saja. Tadi misalnya jam 9 baru bangun, dia belum jam 9 malam ya, tidur jam 11 siang, zuhur, asar, maghrib, isya berarti kan?
Yang kodok yang mana? Zuhur, asar, maghrib dia kodok karena udah kelewat. Isanya enggak. Nah, disunnahkan azan untuk zuhur saja. Jadi dia pertama dia azan, kemudian qomat, baru sholat zuhur. Lalu dia bangun lagi mau sholat asar, cukup qomat saja. Selesai asar, bangun lagi mau sholat maghrib, cukup qomat saja, dan isya juga begitu. Ini penjelasan dari kitab ini. Jadi kalau toh kita mau mengerjakan beberapa sholat dalam satu waktu, azannya cukup satu kali saja, yaitu di sholat yang pertama. Ya. Iya, yang punya waktu kan isya. Kenapa zuhur dulu? Karena memang waktunya berurutan. Ya, kecuali waktunya kepepet. Misalnya bangunnya maghrib. Maghribnya jam 7 kurang 5 lagi. Misalnya. Ya, terus misalnya azannya jam 7 pas. Ya udah dia wudu, maka dia ambil maghrib dulu, baru kemudian zuhur asar. Karena takutnya begitu selesai maghrib udah azan isya. Tapi ini kan karena waktu isya panjang sampai menjelang subuh, maka dia ambil yang tertinggal dulu ya. Nanti dijelaskan di sini dalilnya. Wa in qadaha mutafarriqat fayusannu likullin minhal adzan. Tapi kalau ingin mengkodok sholatnya tadi dipecah-pecah satu-satu, ya, misalnya dia lupa nih, ya, dia ingatnya cuma nggak sholat zuhur doang, jadi kemudian dia sholatnya habis sholat zuhur, zuhur lagi, asar lagi, nah itu juga sama di awal. Tapi kalau misalnya dia apa ya di sini bahasanya ya, dia hanya mengkodok satu sholat saja. Contohnya dia misalnya tengah malam bangun, dia baru ingat kalau tadi dia belum sholat maghrib, ya cukuplah dia sholat maghrib dengan satu azan, terus tidur lagi. Nah jam 1 dia bangun, perasaan bukan cuma maghrib saya yang lupa, ya asar juga lupa, ya udah berarti dia sholat lagi dan azan lagi karena tadi dipecah dia, ya dia ingatnya satu-satu. Dia ingatnya satu-satu. Tapi kalau tadi mau dirapel bahasanya, sholatnya digabung langsung, maka cukup dengan satu kali azan. Dan setiap mau sholat cukup hanya qomat saja. Gitu ya. Nah, wa kadzalika idza jama'a baina sholataini. Begitu juga kalau kita mau sholat jamak. Ya. Juga kalau kita mau menjamak sholat. Kita mau sholat zuhur plus asar, atau misalnya pergi haji ya, zuhur dan asar ya, ketika wukuf, dan maghrib dan isya ketika di Musdalifah, maka zuhur asarnya cukup azannya ketika zuhur. Lalu sholat maghrib dan isya azannya cukup sebelum sholat maghrib, isyanya nggak usah karena kan dijamak. Ya misalnya tadi zuhur dan asar, jadi pas mau sholat zuhur azan dulu, qomat, baru sholat zuhur. Setelah itu bangun, qomat saja, baru sholat asar. Ya, jadi azan cukup di awal saja kalau sholatnya lebih dari satu dan berbarengan. Itu ya, ini bahasa kalau di jamak. Kalau enggak gimana? Enggak masalah. Kadang kan asalnya ini hukumnya sunnah, enggak wajib. Jadi kalau tuh saya mau langsung sholat aja deh, enggak pakai azan, enggak pakai qomat, ya enggak ada masalah. Karena kita jelaskan tadi hukum azan itu sunnah, enggak wajib. Jadi ditinggalkan pun nggak dosa. Yang mana? Zuhur sama asar kenapa? Enggak, ini kan kita ngomongnya ketika wukuf. Ketika zuhur dan asar di waktu zuhur, ya kan? Gitu ya. Kalau misalnya mau di jamak, kalau misalnya mau dijamak maka dia di zuhur dan maghrib dan isya ketika di Musdalifah, ya kalau misalnya mau di jamak gitu ya. Nah ini hukumnya sunnah, jadi enggak pun nggak ada masalah. Aduh saya bingung ya, apa azan dulu apa qomat dulu? Aduh nggak usah deh, saya langsung sholat aja, nggak ada masalah. Karena hukum asalnya azan dan qomat ini sunnah, nggak wajib. Tapi kalau mau nambah pahala silahkan ya. Nah, pahala berarti kita azan dulu.
gitu ya. Jadi ketika sholatnya lebih dari satu, azannya cukup di sholat yang pertama saja. Ya, baik karena tadi kita sholatnya sholat jamak atau sholatnya karena yang terlewat tadi yang qadha. Ya. Adzana lil ula faqat, azan di waktu yang pertama saja. Kama sayamurru fi jam'i sholat, nanti ya lebih jelas di bab jamak. Nah, kemudian penjelasan yang tadi 5 rawa Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan annal musyrikin syaghalu an-nabi an arba'i sholawatin. Tuh, ya, dari Ibnu Mas'ud nih. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan ya, dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, kata beliau apa? Bahwa orang-orang musyrik menyibukkan siapa nih? Ya, syaghalun nabi an arba'i sholawatin, menyibukkan nabi dari 4 sholat wajib. Maksudnya nabi sampai nggak bisa melaksanakan sholat wajib yang 4, zuhur, asar, maghrib, isya. Enggak, maka dilanjutin nih. Yaumal Khandaq, ya. Saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya. Ini tahun 5 Hijriah ya. Itu perang Khandaq, perang Ahzab kan ya. Jadi tahun 5 Hijriah, kurang lebih di Madinah itu ada 3.000-an orang, sementara yang datang untuk menyerang Madinah ada 10.000 pasukan. Lalu Rasul bikin khandaq, bikin parit di sebelah utara Madinah, ya, karena itu daerah yang terbuka, atas usul dari Salman Al-Farisi. Paritnya nggak panjang, cuma 5 kilometeran, ya, nggak panjang kan? Nggak, cuma 5 kilometer lebih, nggak panjang. Dan itu ya digali ya luar biasa. Saat lagi musim paceklik, memang kekurangan makanan, ya, dan sahabat bersama Nabi bahu membahu untuk bikin parit. Lebarnya 5 meteran, dalamnya juga sekitar 4-5 meter. Kenapa? Biar kuda nggak bisa masuk. Panjangnya cuma sekitar 5 kilometeran, ya, nggak jauh kan? Ya. Akhirnya begitu mereka nyerang, kaget loh, kok tumben? Karena memang nggak pernah dikenal dalam peperangan di Jazirah Arab ada orang bikin parit. Akhirnya 10.000 pasukannya numpuk di depan perbatasan Madinah, numpuk. Mau masuk nggak bisa, sehingga Nabi dan sahabat pun nggak bisa kemana-mana, jaga di parit yang di dalam itu, takut pasukan musuh masuk. Akhirnya apa? Zuhur, asar, maghrib, isya kelewat. Tengah malam pasukan yang 10.000 ini mundur balik ke kemah, barulah sahabat Rasul datang. Ya Rasulullah, kami belum sholat dari zuhur. Apa kata Rasul? Saya juga belum sholat. Ya, ini hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Jadi jangankan sahabat, Rasul juga nggak sholat, saya juga belum. Nah, ini terjadi di hari pertama perang Khandaq. Karena bingung mau sholat berarti ninggalin pos resikonya pasukan masuk. Dan pasukannya bukan 1-2 orang, 10.000, mau gimana? Habis nanti Madinah. Ya. Dan saat itu belum ada syariat sholat khauf, sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, belum ada. Nanti hari berikutnya baru turun perintah sholat dalam kondisi perang, gitu ya. Barulah tengah malam ngadu ke Nabi setelah pasukan musuh mundur ke kemah, ya. Akhirnya Nabi manggil Bilal azan, qomat, kemudian Nabi dan sahabat sholat zuhur. Selesai zuhur, Bilal qomat saja, nggak azan lagi, qomat. Barulah Nabi dan sahabat sholat asar.
Selesai Bilal qomat lagi, baru Nabi dan sahabat sholat maghrib. Ya, kemudian Bilal qomat lagi, Nabi dan sahabat sholat isya. Jadi yang dikodok 3, zuhur, asar, maghrib. Isya nggak dikodok karena masih pada waktunya tengah malam. Gitu ya. Jadi dan ini juga buat orang-orang yang meninggalkan sholat baik sengaja atau tidak, ya ini diantara cara untuk mengkodok atau menggantinya. Itu ya, hatta dhahaba bin lail, masya Allah, sampai kelewat malam. Fa amara Nabi Bilalan fa'adzan, Nabi manggil Bilal azan, kemudian qomat, lalu sholat zuhur, kemudian qomat asar, qomat maghrib, qomat isya. Jadi azannya cuma di pertama saja. Ya, sedangkan antara sholat yang lain cukup dengan qomat. Gitu ya. Kenapa? Wali annal fawaid sholawat ya jumi'at fi waqtin wahid. Karena yang tertinggal itu sholat yang digabung dalam satu waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib dan isya, sholat di tengah malam. Ya, fakanat bi adzanin wahid, cukup dengan satu azan. Itu ya. Jadi cukup dengan satu azan gitu ya. Tapi dengan 4 iqamah. Tadi ya, yang 4 ini ya, yang 4 salat. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra wal asr bi Arafah bi adzan wa qamataini. Nabi sholat zuhur dan asar di Arafah dengan 1 azan dan 2 qomat. Wa sholal maghrib wal isya, Nabi juga sholat maghrib dan isya di Muzdalifah bi adzanin wa iqamatain. Ya. Juga di hadis yang dikatakan Nabi salam sholat zuhur dan asar dengan 1 ya azan dan 2 iqamah. Juga tadi maghrib dan isya karena dijamak dengan 1 azan dan 2 iqamah. Gitu ya. Jadi mau yang sholatnya dijamak atau tadi yang sholatnya qadha ya, yang penting lebih dari 1, cukup azannya di awal saja. Pak, saya lupa nggak azan, nggak qomat, ya nggak apa-apa juga, karena hukum asal azan dan qomat adalah sunnah, ditinggalkan nggak dosa. Itu ya, wallahu a'lam. Monggo ada pertanyaan, silahkan. Lanjut ya. Amman nisa fala yundab lahunnal adzan. Ya. Sedangkan wanita ya tidak disunnahkan azan. Jadi yang sunnah itu laki-laki, bukan perempuan. Ya, sawa'an kunna munfaridat am jamaah, baik perempuan ini sholat sendirian atau sholat berjamaah. Li'annal adzan lil i'lam bi raf'i saut, karena azan itu adalah pemberitahuan dengan suara yang keras. Ya, wa ya khaufu minhul fitnah, khawatir kalau perempuan yang azan nanti timbul fitnah. Ya. Jadi yang azan laki-laki itu ya, perempuan nggak usah. Kita masuk ke syarat sah azan. Nah, siapa saja yang layak untuk azan? Pertama, Islam. Jadi orang kafir nggak boleh azan. Ya. Walaupun suaranya bagus, kalau dia bukan orang Islam nggak boleh azan. Kalau dia maksa azan, ya nggak sah azannya. Yang kedua, al-aqlu, ya, yang berakal. Maksudnya bukan orang gila. Orang gila kalau azan nggak sah, walaupun suaranya bagus, makhrajnya bagus gitu ya. Karena mungkin dulunya dia ya muazin, tapi kemudian entah suatu hal kecelakaan dia gila, maka kalau dia maksa azan nggak sah azannya.
Yang ketiga at-tamyiz. Ya. Apa tamyiz nih? Tamyiz belum balik ya. Tamyiz itu usia 7 tahun. Usia perintah sholat. Jadi kalau anak belum 7 tahun jangan azan, karena kalau azan dia nggak sah. Tapi kalau sudah 7 tahun boleh azan. Ya, jadi batas minimalnya 7 tahun. Pak 70 tahun ya nggak apa-apa, 7 tahun aja boleh, apalagi lebih dari itu. Yang nggak boleh kalau di bawah 7 tahun. Gitu ya. Lalu yang keempat tadi az-dzukurah, laki-laki. Ya. Perempuan nggak boleh. Yang bencong gimana? Makanya nggak usah aneh-aneh ya. Udah dikasih 2 jenis kelamin, pilih yang ketiga. Nanti bingung sendiri dia. Iya kan? Dia laki tapi dia pengen jadi perempuan, pakai kerudung, ya udah repot. Udahlah, yang laki-laki beneran aja. Apalagi yang perempuan udah berubah jadi laki-laki, pakai jadi transgender lagi, azan. Ya udah nggak usah aneh-aneh ya. Walaupun dia mau, maaf, dia transgender, dia operasi, dia oplas, ya tetap aja yang namanya perempuan diolah jadi laki-laki masih punya rahim. Laki-laki dioperasi jadi perempuan, dia nggak punya rahim. Ya mungkin luarnya bisa, dalamnya juga nggak bisa. Nanti yang repot kalau dia meninggal, dikuburnya pakai apa? Jangankan meninggal, ya hidup aja bingung. Ya kan? Pas mau ke toilet, masuk toilet yang mana dia? Ya kan? Dia laki-laki tapi udah oplas jadi perempuan. Ya kalau yang tahu perempuan teriak semuanya, laki-laki sana pergi. Ya makanya nggak usah aneh-aneh ya, laki-laki laki aja, perempuan aja. Lalu yang berikutnya syarat sahnya raf'us shaut. Nah, ya dengan suara yang keras atau lantang. Ya. Kalau suaranya pelan, Allahu Akbar, syahadu nggak sah. Karena azan buat mengumumkan orang yang di luar untuk datang ke masjid. Ya, jadi harus keras suaranya. Makanya kemarin kan kita bahas ya, yang mimpi siapa tentang azan, tapi yang disuruh azan bukan yang mimpi. Yang disuruh azan malah Bilal, padahal yang mimpi bukan Bilal. Ya. Bahkan Rasul bilang, kamu diktekan Bilal biar Bilal yang azan. Ya, fa innahu anda sautan minka, karena Bilal suaranya lebih keras dan lebih bagus dibanding kamu, kata Rasul. Jadi yang mimpi saja tentang lafaz azan aja nggak dikasih azan sama Rasul, apalagi yang nggak ada suaranya, jangan. Jadi kalau muazin lagi nggak ada suaranya serak, ya yang lain aja ganti dulu. Ya, yang keenam dukhulul waktu, ya tahu atau sudah masuk waktu sholat. Kalau dulu memang ini harus ada ilmunya, kalau sekarang kan gampang, tinggal lihat aja. Kira-kira muazin itu kalau dia mau azan zuhur, dia ke luar masjid dulu nggak? Lihat matahari dulu, lihat bayangannya udah ke timur belum? Pas sholat asar dia keluar lagi, lihat, dia ngukur badannya dengan bayangannya lebih panjang mana. Kalau lebih panjang bayangan berarti sudah asar. Kira-kira muazin begitu nggak sekarang? Harusnya kan kayak begitu. Tapi karena ada teknologi dipermudah dengan tinggal lihat jam aja. Nah, ketika kita melihat jam ini namanya hisab. Kita pakai metode hitung. Maksud saya, ketika kita bicara sholat, kita nggak ngeributin antara lihat matahari atau lihat jam. Lihat matahari berarti kan kita lihat langsung, ya, ru'yah. Ya. Dan kita malah lebih nyaman dengan hisab, dengan hitung. Kenapa begitu mau masuk puasa, masuk lebaran haji, ribut dulu masalah ru'yat sama hisab. Ya, padahal tiap sholat aja kita nggak ngeributin tuh, udah pakai hisab semua, tinggal lihat aja, oh ya udah masuk zuhur, nggak ngeliat lagi ke depan, ngeliat matahari. Ya, tapi begitu mau puasa ributin lagi, oh nggak harus ngeliat. Apa bedanya? Tiap hari sudah biasa pakai hisab, giliran mau puasa, mau lebaran haji ribut lagi.
Ya, jadi seolah-olah kita ini kayak apa ya? Punya standar ganda. Kalau memang sudah bisa pakai hisab ya udah, nanti juga mau tahu kapan puasa, lebaran sama itu juga pakai hisab udah cukup. Sebenarnya, karena kita juga tiap hari mau sholat pun pakai hisab, nggak perlu keluar cari matahari, ya kan? Apalagi subuh kan naik loteng dulu, lihat di arah timur kelihatan nggak cahaya, ya, sinar mataharinya fajar nggak ada kan? Ada yang naik loteng nyari-nyari, nggak ada. Kita cukup pakai jam, itu berarti kita pakai hisab, pakai hitung-hitungan. Ya, jadi kenapa pas puasa lebaran pada ribut? Harus ngelihat juga belum tentu ngerti, ngelihatnya ke Ancol lagi. Ya kelihatan. Ya. Jadi sudah masuk waktu sholat ini sekarang sudah dimudahkan dengan adanya apa? Metode hisab atau perhitungan. Ya. Lalu yang berikutnya nih al-ilmu bil mawaqit. Nah, ya. Tadi sudah masuk waktu sholat ya. Ilmu sudah punya ilmu tentang waktu-waktu sholat. Nah, kita dimudahkan udah pakai ya hisab. Ya, jadi nanti kalau mau puasa, mau lebaran, mau arafah, nggak usah ribut-ribut lagi, udah. Pakai saling menyalahkan lagi, wah itu nggak benar tuh yang hisab, yang benar ru'yat dan sebaliknya. Padahal juga hisab kita nggak ngerti, ru'yat juga nggak ngerti. Ya, berantemnya paling kenceng. Nah yang terakhir ya dua hal ini tartibul adzan, ada tertib. Jadi lafaz azannya berurut. Ya, dari Allahu Akbar dulu, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, diurut, jangan diacak. La ilaha illallah dulu, hayyal 'alal falah, baru hayyal 'alas shalah, baru asyhadu anna, jangan. Ya, harus tertib. Kalau nggak tertib udah nggak sah. Ya, kemudian al-wala'u fil adzan. Ya. Maksud al-wala ini al-muwalah atau ya tidak ada jeda yang lama. Jadi jangan baru azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum dulu, ngobrol dulu gitu kan, baru Allah, ya jangan boleh. Itu namanya poin ke-9-nya jangan. Ya, azan aja. Atau lagi azan asyhadu an la ilaha illallah, telepon masuk, bentar ya mau azan dulu. Jangan, ntar aja, nunggu kelar, pakai ngomong lagi. Ya, tidak ada jeda. Tapi kalau jedanya karena dia bersin gitu ya nggak masalah. Karena dia batuk, dia tahan-tahan dulu, azan lagi. Tapi kalau tadi ya karena jawab panggilan telepon, bahkan dia sambil ya jawab WA misalnya, jangan. Udah fokus aja azan. Kalau memang nggak bisa biar yang lain yang azan. Ya, tidak ada jeda yang lama. Jedanya sebentar cuma untuk bernafas baru azan lagi. Iya, ini syarat sah sholat. Monggo ada pertanyaan? Iya. Sholatnya maksudnya nih, pertanyaannya sholatnya gimana? Iya. Oh iya, oke. Iya. Kalau kita azannya untuk sendirian, misalnya nih kita sholatnya jam 2, ya, sholat zuhur. Rapat gitu kan, nggak kelar-kelar baru selesai jam 2. Terus kita juga sholatnya mau di kantor, di tempat kita, dan nggak ada orang lain, karena yang lain misalnya sholatnya maunya di masjid, saya lagi malas lah nggak mau ke masjid,
saya di ruangan kantor saya aja, udah kita wudhu sendiri, terus kita sholat. Dan memang tujuan kita mau sholat sendiri bukan berjamaah, karena kita sendirian di kantor, yang lain pada keluar, entah mungkin keluar makan dulu atau apa, gitu ya, selesai meeting. Tapi kita hanya ingin sholat sendirian di ruangan kita, gitu ya, di kantor. Cukup azannya ya terdengar oleh kita saja, karena kita bukan azan untuk manggil orang. Kalau ini kan azannya untuk manggil orang, ya. Kalau yang di awal waktu kan memang azan untuk manggil orang biar datang ke masjid. Sedangkan tadi kita misalnya sholatnya jam 2 siang, sholat zuhur, apalagi tadi di ruangan kantor kita sendiri, sementara mungkin yang lain udah pada sholat semua, atau yang lain sedang makan atau apa, atau sedang kerja. Memang kita sholatnya sendirian, cukup kita azannya nggak usah keras-keras, ya, cukup didengar oleh kita. Yang penting sebagai syarat aja. Tapi yang ini dijelaskan kenapa dengan suara yang keras, karena untuk memanggil orang lain untuk sholat berjamaah. Tergantung tadi tujuan kita mau azan tuh untuk apa? Untuk sholat sendirian atau mau berjamaah? Kalau sendirian cukup azannya pelan aja, gitu ya. Nah, sedangkan sholatnya, ya sholatnya tinggal dilihat sholat apa. Kalau zuhur asar agak dipelankan, tapi kalau maghrib isya subuh rakaat pertama dan kedua ya dikeraskan kalau berjamaah. Ya, beda. Jangan azan keras berarti juga sholatnya harus keras kayak azan, ya enggak. Ya. Dan kita juga apa? Bicara azan tadi juga lihat kondisinya. Kita itu azan memang rencananya mau manggil orang untuk berjamaah dengan kita atau tidak. Kalau tidak ya sudah, azannya cukup didengar oleh telinga kita. Itu ya. Oke. Ya, ada yang lain monggo. Iya, sebentar sini dulu. Iya, misalnya kita datang ke masjid, sholat berjamaah sudah selesai. Iya, terus kita mau bikin jamaah baru gitu kan? Nah, cuma 2 orang gimana? Maka tadi saya bilang azan dan qomat itu hukumnya sunnah, enggak pun enggak masalah. Tapi kalau kita mau azan lagi juga enggak ada masalah, itu nambah pahala. Cuma ya tadi karena memang kita sudah masuknya shift yang kedua, misalnya tadi ya, sholatnya jam 12, kemudian kita mau sholat jam 1, azannya cukup ya terdengar di masjid sini dan nggak usah pakai mic, nggak usah, ya nanti malah yang luar kaget, loh kok jam 1 baru azan gitu kan udah tadi jam 12 misalnya. Cukup azannya diperdengarkan ke orang yang di sini saja, sekaligus ya untuk ngasih tahu yang mungkin masih baru jalan, oh ternyata ada yang mau sholat berjamaah, ada masalah, gitu ya. Iya, Pak saya nggak mau azan, qomat aja, nggak ada masalah juga, karena tadi azan juga sunnah, qomat juga sunnah, ya nggak ada masalah. Karena nggak azan nggak qomat pun nggak ada masalah, yang penting tetap sholat. Yang repot azan qomat iya, sholat enggak, ini yang bahaya. Karena fokusnya kita adalah ke sholat, gitu ya. Jadi kalau kita tadi shift yang kedua, tapi kita juga pengen berjamaah, ya nggak masalah. Kita azan juga dan nggak usah pakai mic gitu ya. Yang penting orang di sekitar kedengeran, barangkali juga ada yang mau ikut sholat, gitu ya. Oke, ya monggo yang lain ya, silakan. Iya, di sini kan nggak ada, ya berarti ini nggak masuk syarat sah. Nanti masuknya ke sunnah. Ini kita baru bicara syarat sah. Kalau ada yang hilang 1 berarti nggak sah nih, ya. Tadi saya bilang Islam berarti yang kafir nggak sah. Berakal berarti yang gila nggak sah. Tamyiz 7 tahun, di bawah 7 tahun nggak sah. Laki-laki perempuan nggak. Surah yang keras dan lantang ini karena kita bicaranya adalah azan di awal untuk memanggil orang-orang yang di luar masjid untuk datang ke masjid. Fokusnya itu ya. Sedangkan tadi kalau azannya di tengah jam 2 baru sholat, itu nggak usah terlalu keras. Masuk waktu sunnah. Di sini memang tidak ada. Nanti kita masuk ke sunnahnya ya, Pak Haji ya. Nanti di sunnah azannya ya. Mas kita baru fokus ke syarat sah sholat.
Ya, oke, ada yang lain? Kalau tidak kita masuk ke sunnah. Ya, silakan. Monggo, Ibu. Oh, pakai surat. Iya. Ya, bismillah, izin tanya Ustadz, kapan batas akhir terbaik dari sholat Isya? Ada yang bilang jam setengah 12 malam. Iya, memang nanti bicara Isya itu ada 3. Ada yang mengatakan Isya itu sampai sepertiga malam pertama, ada yang bilang sampai tengah malam, ada yang mengatakan bahkan sampai menjelang subuh. Ya, batas amannya ya memang di sepertiga malam awal. Cuma kalau tadi mau misalnya ketiduran atau lupa baru ingatnya jam 4, ya masih sah sholat subuhnya. Ya, selama belum masuk waktu subuh. Kenapa? Ya, selama belum masuk waktu subuh maka boleh sholat Isya. Bahkan ketika kita sholat Isya nih baru 1 rakaat, ya, begitu kita berdiri rakaat kedua masuk azan subuh tetap sah sholat Isya kita. Ya, tetap teruskan dan kita tetap dianggap tepat waktu. Karena nanti ada hadis Rasul yang mengatakan apa ya bahasanya ya? Kata Rasul itu siapa yang mendapati 1 rakaat sholat sebelum matahari terbenam, qabla ya an taghiba syamsu, sebelum matahari terbenam, sholat asar, ya, dia sholat asar 1 rakaat, rakaat kedua ternyata sudah masuk maghrib, kata Rasul tetap dia sah sholatnya. Dan siapa saja yang sholat subuh baru 1 rakaat, begitu masuk rakaat kedua ternyata matahari sudah terbit, tetap sah sholat subuhnya. Ya, man adraka rakaatan, bahasa hadis itu ya, man adraka rakaatan, siapa yang mendapati 1 rakaat minal asri, dari sholat asar baru 1 rakaat, qabla an taghruba syamsi, sebelum matahari terbenam, maka sholat asarnya tetap sah. Tetap sah dianggap adaan tepat waktu. Dan juga dilanjutkan kata Nabi, man adraka rakaatan minas subhi qabla an tatlu'a syamsu, siapa yang mendapati 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maksudnya matahari terbit dia baru rakaat kedua, maka tetap sah sholat subuhnya. Termasuk Isya ini, ya, rakaat kedua sholat Isya dengar azan subuh tetap sah sholat Isyanya. Gitu ya. Karena yang ada jeda itu cuma dari subuh ke zuhur, itu baru kosong. Ya, batasnya di matahari terbit. Ya, wallahu a'lam. Iya, monggo. Iya, oke. Ya, jadi gini ya, bicara sholat memang harus ada warning nih, bukan berarti kita menggampangkan. Ya, karena satu, bahasa sholat itu yang paling urgent pertama masalah waktu. Di surat Al-Maun kan dijelaskan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang waktunya sampai terlewat. Ya, jadi dia mau sholat zuhur ternyata sholat zuhurnya jam 4, itu sudah celaka kata Al-Quran. Sholat asar di waktu maghrib sudah celaka dia. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa celaka di sini adalah masuk neraka karena dia sudah terlewat waktunya. Jadi orang yang meninggalkan waktu sholat, jadi gini ya bahasanya ya. Aduh. Kan ada 3 nih ya. Hukum meninggalkan sholat wajib itu ada 3. Pertama, yang ada uzur atau ada alasan yang dibenarkan. Contohnya ketiduran, ya, atau lupa. Nah, kalau alasannya ini maka dia
tidak berdosa. Orang ketiduran, tapi kalau dengar azan subuh melek terus tidur lagi, bukan ketiduran itu. Ya, dia ketiduran atau lupa, maka nggak dosa, tapi dia tetap segera ganti sholatnya. Ini yang pertama, ya. Kalau memang alasannya masih oke. Kalau yang kedua, ini tidak ada alasan, ya, tanpa alasan. Misalnya dia malas atau apapun ya, yang penting dia nggak ada alasan, maka ini sudah masuk dosa besar. Terus gimana ya? Tetap harus ganti, harus qada. Ya. Yang ketiga ini yang dia tidak apa bahasanya ya, jahada, ya, tidak mengakui kewajiban sholat. Kenapa nggak sholat? Orang nggak wajib. Nah ini yang bahaya. Kalau ini sudah apa kata ulama, dia sudah murtad, dan ini sudah ijma, sudah sepakat ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, sudah keluar dari Islam, maka dia harus syahadat lagi. Nah biasanya kebanyakan ya orang-orang yang ninggalin sholat ya kalau nggak nomor 1 ya nomor 2, ya kan? Karena ketiduran atau karena malas. Nah kalau tadi ada alasan panitia segala macam, ya tinggal sip-sipan aja. Karena kalau kita cuek alasan nanti ini berantakan acaranya, ya lebih ngeri dosa besarnya. Bahkan nanti Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih besar dari dosa orang yang membunuh, lebih besar dari dosa orang yang berzina. Begal itu masih lebih ringan, lebih berat dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan. Nanti ada Ibnu Qayyim mengatakan dalam bukunya Kitabus Shalah, ya, bukan berarti kalau itu saya sholat aja deh, ya, yang penting zina boleh, bukan, tetap aja nggak boleh. Tapi maksudnya saking beratnya dosa ini, ya. Makanya tadi kalau ada alasan panitia segala macam, ya tetap aja mendingan sholat. Ya. Setelah itu baru silahkan lanjutkan acaranya, gitu ya. Nah dari penjelasan-penjelasan tadi, kalau mau aman gimana ya? Kalau mau aman ya dengar azan ya, tinggal ya sholat lebih aman. Ya sholat di awal waktu itu yang paling aman, gitu ya. Karena kalau sholatnya kita mundur-mundurkan, nanti khawatir ternyata banyak masalah. Contoh misalnya, ibu udah begitu dengar azan zuhur, tar dulu deh, saya ntar sholatnya jam 2 aja misalnya. Ternyata jam 1 keluar haid, gimana? Bisa sholat zuhur nggak? Nggak bisa. Coba kalau tadi dia jam 12 dengar azan dia sholat, selesai. Tapi kan ntar aja deh jam 2 saya sholat, ternyata keluar haid, berarti dia nggak bisa sholat, dan itu tetap harus diganti. Nanti begitu dia selesai haid, dia harus ganti. Ya. Atau kita yang laki-laki, nanti aja deh sholat zuhur jam 2, ternyata jam 1 ada yang gila, kan kita nggak tahu, tiba-tiba gila, entah dia naik kendaraan tabrakan terus gila, kan kita nggak tahu kan yang namanya takdir. Ya. Nah begitu dia sembuh, dia tetap harus bayar itu karena dia belum sholat zuhur. Maka lebih aman apa? Lebih aman dia dengar azan, ya udah sholat, selesai, ya kan? Walaupun tadi dibolehkan 1 rakaat sebelum ini, tapi ini kan buat ya kemudahan saja, dan sifatnya apa ya? Bukan memudahkan, tapi karena begitu sayangnya Rasul sama umatnya, ya udahlah 1 rakaat pun nggak masalah didapat deh. Tapi kalau kita mau aman, tetap sholat di awal waktu. Karena tadi ada warning yang fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, dan bicara sholat nanti di surat 74 kan ada dialog itu, masalakakum fi saqor, di surat Al-Muddatsir, ya, ditanya penduduk neraka, kenapa kamu masuk neraka? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin,
penduduk neraka menjawab, dulu di dunia kami nggak sholat. Ya, jadi yang bermasalah itu karena nggak sholat itu. Karena itulah ulama 4 mazhab mengatakan selama kita masih berada di poin 1, poin 2 tetap harus ganti. Gimana yang poin 3? Kalau dia balik lagi masuk Islam, kata mazhab Syafi'i tetap harus ganti selama dia murtad. Ada orang murtad sehari misalnya, besoknya dia balik lagi syahadat, berarti dia juga tetap punya utang 5 waktu. Dalam mazhab Syafi'i tetap dianggap utang, karena dia bukan mu'alaf dari orang kafir. Kalau orang kafir masuk Islam, iya, maka dia nggak punya utang. Tapi kalau tadinya Islam kemudian kafir, Islam lagi, ya maka ketika dia kafir tetap punya utang sholat. Ya, jadi jangan saya kafir dulu deh, ntar seminggu baru biar ngerasain nggak sholat, ya nggak bisa. Ya, itu ya. Jadi biar aman gimana ya, tetap sholat di awal waktu. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Iya. Iya, masjid ada beduknya, besar lagi, nggak pernah dibunyiin. Ya bunyiin aja kalau gitu. Kenapa nggak dibunyiin? Iya. Ya enggak, itu budaya aja, budaya ya. Dan selama budaya tidak bertentangan dengan Islam nggak ada masalah. Saya juga di Harapan Jaya itu ada masjid beduknya besar banget, ya, dan tetap dibunyiin. Jadi pas mau azan dibunyi dulu, baru kemudian azan. Ya, yang salah dia udah punya beduk nggak dibunyiin, mubazir. Ya. Ya pertama tadi urgensinya apa? Kalau dulu iya, dulu kan tadi belum ada alat elektronik, makanya di kampung-kampung masihnya pakai beduk biar kedengeran, ya kan? Dan di kampung juga dulu kan beduk segala macam, kentongan kan memang itu alat juga, alat apa? Termasuk komunikasi. Misalnya kentongan bunyi sekali apa, bunyi 2 kali apa gitu kan? Beduk juga sama. Nah, ketika di kota sudah ada alat-alat elektronik sini canggih, ya mau nggak pakai beduk pun nggak masalah. Ya, cuma kalau emang dia masih mau pakai, monggo ya, tapi difungsikan beduknya. Jangan cuma dibeli doang terus dipajang, ya kurang manfaat. Gitu ya. Tapi kalau mau pakai beduk pun nggak ada masalah, itu juga budaya yang tidak menyalahi Islam. Oke? Cukup ya. Oke, kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.